Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah untuk semua nikmatnya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah untuk semua nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah karena beliaulah teladan utama kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana kabarnya teman-teman dari Rumah Keluarga Indonesia Pura Tarjur Halang? Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga Allah berikan nikmat sehat karena memang saat ini nikmat sehat inilah yang subhanallah sulit sekali ya dan terasa sangat berharga. Oke teman-teman, tanpa berpanjang kalam, saya mendapat amanah untuk sharing tentang sukses berumah tangga dengan memahami pasangan hidup. Nah, jadi saya akan share screen ya teman-teman ya. Izin share screen. Ya. Semoga sudah bisa terbaca share screen-nya teman-teman. Oke. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sharing sedikit tentang siapakah saya gitu ya. Alhamdulillah saya Emma Indirawati, empati psikolog. Aslinya saya adalah seorang ibu rumah tangga, punya 4 orang anak. Tambahan tanggung jawab lainnya adalah saya seorang psikolog, saya juga penulis, asesor gitu ya, konselor pendidikan dan psikoterapis. Nah, saya memiliki sebuah biro psikologi namanya Biro Consulting, adalah biro pelayanan psikologi seputar bakat dan minat anak, intelijensi, tes kematangan sekolah, seminar parenting, dan sebagainya. Saya juga pernah jadi konselor mahasiswa dan karyawan di Klinik Makara UI Depok. Alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya untuk jadi narasumber di berbagai seminar parenting dan pendidikan. Dan saya adalah salah satu dosen honorer di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Oke, alhamdulillah saya juga pernah ikutan nulis buku antologi bersama Asma Nadia dan teman-teman, judulnya Catatan Hati di Setiap Doaku. Kalau teman-teman perlu mengkontak saya, mungkin silahkan email ke eindirawati@gmail.com atau 0815 130 83962. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang sukses berumah tangga, pasti ya ketika mau ngomongin tentang rumah tangga, salah satunya Allah menyatakan dalam Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Oke, kenapa sih harus memahami pasangan? Karena teman-teman, menikah adalah ibadah terlama. Apa yang akan terjadi jika tidak saling memahami? Maka untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, harapannya terjadi kefahaman antara suami istri. Akhirnya harapannya setelah saling paham, timbullah rasa cinta. Setelah rasa cinta semakin berkembang, maka muncullah bahagia, gitu ya. Insya Allah seperti itu. Maka yang harus kita pahami lebih dahulu adalah pahami diri sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena kunci untuk paham orang lain, kita harus beres dulu dengan diri kita. Bagaimana luka masa lalu kita, bagaimana hutang-hutang pengasuhan kita, apa saja momen-momen bahagia dalam keluarga inti kita dan keluarga besar kita, bagaimana latar belakang pendidikan dan kisah hidup kita, pahami, dalami, maknai, gitu ya, dan syukuri pastinya. Pahami itu artinya kita menerima sudah terjadi, kita sudah hadir dalam sebuah keluarga gitu ya, dengan ayah ibu yang punya keunikan masing-masing. Lalu setelah menerima, ikhlaskan. Karena kalau nggak ikhlas, itu sudah terjadi teman-teman. Akan berat kalau kita merasa tidak ikhlas dan selalu menentang berbagai hal yang tidak kita sukai. Sudah terjadi, tinggal terima, ikhlaskan, dan maafkan. Gampang apa susah teman-teman memaafkan? Susah. Tapi disitulah
perjuangannya untuk kita meraih surganya Allah gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita sudah maafkan, selesailah berbagai macam perasaan luka gitu ya, dan kita akan menganggap itu adalah sebuah cara Allah mematangkan dan mendewasakan kita. Oke, selanjutnya setelah memahami diri sendiri, lupakanlah semua kisah apapun ya sebelum bertemu suami atau istri kita. Sudah stop, tidak ada perlu ada CLBK dan lain-lain gitu ya. Tanpa CLBK kita sudah punya banyak masalah ketika kita berkeluarga. Kenapa? Karena itu tadi mencoba untuk saling menggabungkan, bersaling beradaptasi gitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa kamu akan setia menanti seseorang meski tidak bisa memiliki. Itu bikin Anda sakit jiwa. Gitu ya. Jadi tolong tidak usah berpikir lagi, yang sudah-sudah tinggalkan gitu ya. Move on gitu. Perjalanan itu kita kayak bawa motor gitu teman-teman. Spion itu tidak perlu selalu dilihat gitu ya. Sesekali saja untuk bisa berhati-hati. Tapi yang harus fix adalah kita tetap lihat ke depan gitu ya, move on. Cintai apa yang dimiliki dan miliki apa yang kita cintai gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya pahami pasangan. Seperti apa? Seperti sepasang sepatu gitu ya. Kayak lagunya siapa teman-teman? Pasti tahu ya. Nah, pahami latar belakangnya. Seperti kita juga, pahami latar belakangnya, pahami kisah hidupnya, pahami utang-utang pengasuhannya dan luka-luka masa lalunya. Kenapa? Ya itu, jadi biar kita nggak kaget kok tiba-tiba dia muncullah rasa marah yang kita nggak ngerti apa ya salah saya, di mana salahnya dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita punya tahu background kehidupan sebelumnya dia, maka kita bisa menerima, kita bisa memaafkan, kita bisa membantu dia untuk mengikhlaskan dan memaafkan tadi. Nah, cara memahami pasangan yang lain adalah mari kita belajar pakai kacamata pasangan dalam memandang masalah. Kenapa? Karena penting gitu ya, Kak. Kita kalau mencoba memahami seseorang terus selalu pakai kacamata kita, yang ada adalah kita selalu merasa benar dan orang lain kita anggap selalu salah gitu. Dan itu tidak akan pernah ketemu titik temunya kalau seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pahami perbedaan kita dan pasangan dengan perbedaan pria dan wanita. Dimulai dari memahami struktur otaknya. Laki-laki, kita lihat ya teman-teman di gambar slide itu, nih, bagian yang paling besar adalah ngomongin masalah sex gitu ya. Lalu dia ngomongin tentang sport, lalu TV, remote control center. Nah, jadi dia suka banget berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya remote control center. Nah, sementara lihat perempuan, otaknya isinya yang paling besar adalah apa teman-teman? Gosip, talk, and more talk. Makanya kenapa kita banyak sekali ngobrolnya gitu ya. Yang kedua adalah family, yang ketiga baru sex atau emotion. Nah, selanjutnya ada shoes and clothes, ada house and home, ada map and reading, shiny and sparkling things. Nah, jadi ketahuan kenapa kita suka barang-barang lucu gitu ya. Allah benamkan dalam otak kita kesukaan terhadap hal-hal itu. Kita telusuri lagi. Perbedaan pria dan wanita, pria itu Allah berikan kemampuan atau kelebihan 6.000 kata per hari. Sementara wanita 20.000 kata per hari. Gitu ya, clear ya, kenapa kita lebih cerewet dibanding laki-laki. Lalu kalau laki-laki biasanya bicara to the point dan simple. Kalau wanita senang bercerita detil dan panjang lebar gitu ya. Saat punya masalah, laki-laki akan lebih senang memikirkan solusinya sendiri. Jadi kenapa kalau kita lihat ayah kita pulang kantor terus punya banyak masalah, lebih diam dibanding sedang tidak ada masalah. Karena dia butuh memikirkan untuk solusinya sendiri. Sementara kita, wanita, lebih suka cerita ke orang ya kan. Setiap punya masalah pengennya curhat aja gitu ya. Kalau nggak ketemu sahabat, curhatnya di medsos. Nah, itu dia hati-hati kalau curhat di medsos. Apakah menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Oke, laki-laki akan lebih banyak bicara fakta daripada perasaan. Sementara wanita pastinya lebih banyak bicara apa yang dirasakan dibanding fakta. Laki-laki akan sangat betah berlama-lama di depan benda mati seperti HP, TV, komputer. Sementara kita wanita lebih betah bersama-sama, berlama-lama bersama anak, teman dekat, sahabat, keluarga gitu ya, yang berinteraksi dengan makhluk hidup langsung. Laki-laki akan fokus pada satu waktu,
Sementara kita wanita punya kelebihan bisa multitalenta, multitasking. Jadi sambil goreng ikan, bisa sambil chatting, bisa sambil nyapu, bisa sambil gendong anak. Nah, subhanallah, itu dia ya. Oke, selanjutnya untuk memahami pasangan adalah pahami bahasa cinta masing-masing. Ada yang namanya word of affirmation, ada yang namanya quality time, receiving gifts, physical touch, dan act of service. Jadi ada orang-orang yang senang sekali kalau dikasih kata-kata positif, dipuji. Nah, misalnya pasangan kita orang yang seperti ini, maka kita harus punya perbendaharaan kata-kata positif untuk memuji dan motivasinya. Atau misalnya teman-teman merasa bahwa teman-teman nggak butuh pujian, nggak butuh hadiah, tapi lebih butuh ditemani, menemukan waktu berkualitas bersama, lebih menyenangkan dengan hal itu gitu ya. Maka Anda bahasa cintanya adalah quality time. Ada orang lain yang mungkin dia lebih suka dikasih hadiah dibanding dipuji, dibanding ditemani kemana-mana gitu ya. Nah, sementara ada pihak lain juga, ada manusia lain, ada individual lain yang lebih suka physical touch dibanding dikasih pujian, hadiah, dan quality time misalnya. Sementara ada lagi tipikal manusia atau individu yang suka sekali kalau misalnya dilayani. Nah, teman-teman bisa baca langsung nanti insya Allah di slide-nya ya. Silahkan untuk memperdalam. Nah, selanjutnya, maka untuk menguatkan landasan menikah, kita perlu tahu dulu nih, awalnya tuh menikah karena apa? Tuntutan orang tua atau tuntutan umur? Ngerasa kayaknya umur udah jelang kepala 4 kok belum ketemu jodoh juga. Ya udah deh dapat sebisa sedapatnya, nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Atau daripada jomblo nggak gitu juga gitu. Atau menikah untuk meningkatkan finansial. Oke, hati-hati dengan tujuan yang seperti ini gitu ya. Cari orang yang mengerti atau untuk ibadah. Nah, kondisi kehidupan rumah tangga kita kelak akan sangat diwarnai oleh landasan kita awal menikah apa. Jadi please luruskan niat sebelum menikah. Oke, dalam Islam, istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Maka kehadiran kita pada pasangan adalah saling menutupi, saling melengkapi, saling menghangatkan gitu ya. Jadi bukan berarti menghangatkan jadi berantem terus, tapi saling ya itu tadi mengisi kekosongan, saling melengkapi gitu, antar sesama. Nah, di mata manusia, satu kesalahan bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Sedangkan di sisi Allah, satu kebaikan menghapus banyak kesalahan dan dosa. Maka berlatihlah melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Nah, teman-teman, kalau kita sudah pada sampai taraf mental seperti ini, yang dimana kita bisa sanggup melihat manusia seperti Allah melihat manusia, gitu ya. Kita lihat satu kebaikan lalu menghapus banyak kesalahan dan dosanya. Tapi kalau misalnya kita lihat dia punya salah satu terus semua kebaikan jadi hilang, nah kita akan sering ribut sama pasangan hidup kita. Nah, selanjutnya adalah mari kita belajar menerima kekurangan pasangan. Karena dia juga makhluk Allah seperti kita yang banyak kelemahan. Kurangi tuntutan terhadapnya. Dari sekian kesulitan hidup, yang paling menyakitkanku adalah saat aku bergantung pada makhluk. Ini adalah kata-kata dari Ali bin Abi Thalib. Nah, bersyukurlah wahai para istri. Dalam hadisnya Rasulullah bilang, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri suaminya, yaitu dia tidak merasa cukup atas apa yang telah suaminya berikan padanya. Oke, seperti itu teman-teman. Sedikit ya, semoga bisa diperdalam lewat pertanyaan-pertanyaannya besok. Mari kita berdoa yang banyak, semoga Allah selalu jadikan keluarga kita kelak samara, sakinah, mawaddah warahmah, dan kelak mengumpulkan kembali ke surga firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga Allah mudahkan kita bisa sampai ke taraf itu gitu ya, sehingga semuanya jadi lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum.